액션 let's go 저 건물을 찾으러 Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah pedagogik dengan judulnya Lingkungan Pendidikan bersama saya Nur Haryanti dan rekan saya Aprilia Nirmanda. Jadi mari kita mulai. Masuk kan? Baiklah, masuk yang pertama itu pembahasan. Pendidikan adalah aspek penting dalam kehidupan yang mempengaruhi perkembangan individu dan masyarakat. Konsep lingkungan pendidikan itu mencakup faktor fisik dan non-fisik yang mempengaruhi kualitas proses belajar mengajar. Lingkungan fisik itu meliputi fasilitas seperti ruang kelas dan laboratorium. Sementara lingkungan non-fisik itu mencakup faktor sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi interaksi antara peserta didik, pendidik, dan pihak lainnya. Lingkungan pendidikan yang positif itu berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung perkembangan karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan kognitif peserta didik. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan inklusif. Nah, masuk yang pertama yaitu konsep lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah sistem yang kompleks yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Lingkungan ini mencakup faktor fisik, sosial, budaya, keamanan, dan kenyamanan yang semuanya itu berperan dalam mendukung pendidikan yang efektif. Lingkungan pendidikan juga berperan penting dalam membentuk karakter dan akhlak peserta didik. Pendidikan karakter itu merupakan usaha pendidik untuk membantu para peserta didik mengembangkan potensi diri dan menjadi individu yang bermanfaat. Lingkungan yang baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat akan sangat mendukung proses ini. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan pendidikan. Pertama, ada faktor keluarga, yaitu peran orang tua dalam mendidik anaknya. Faktor sekolah, yaitu budaya dan kebijakan yang ada di sekolah. Faktor lingkungan, itu tentang pengaruh lingkungan sosial di sekitar sekolah. Faktor fisiologis itu kondisi fisik peserta didik, dan faktor psikologis yaitu kondisi mental dan emosional para peserta didik. Nah, perbedaan dari konsep lingkungan dan lingkungan pendidikan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang hidup, biotik maupun yang tidak hidup, yang biasa disebut abiotik, yang akan mempengaruhi perilaku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia, termasuk dalam kegiatan pendidikan. Lingkungan hidup manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam seperti batu, tumbuhan, hewan, dan iklim. Dan kedua itu lingkungan sosial, yaitu interaksi antara manusia. Kedua lingkungan ini itu saling mempengaruhi, dan untuk menciptakan keseimbangan, manusia itu perlu beradaptasi dan menjaga keduanya agar bermanfaat bagi kesejahteraan. Nah, keberhasilan pendidikan itu dipengaruhi oleh seluruh komponen dalam sistem pendidikan, termasuk lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat di mana interaksi antara manusia, itu antara peserta didik dan para pendidik, terjadi untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu terdiri dari 3 jalur pendidikan yang saling terhubung. Pertama, tentang pendidikan formal. Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang meliputi pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga perguruan tinggi. Kedua, pendidikan bersifat non-formal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan di luar jalur formal, tetapi dia tetap terstruktur dan berjenjang seperti kursus ataupun pelatihan. Dan yang ketiga itu pendidikan informal, yaitu pendidikan yang terjadi dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu keluarga sebagai lingkungan pendidikan.
Pertama, pada konsep keluarga. Secara etimologis, kata keluarga itu berasal dari dua kata, yaitu kaula, hamba, dan warga, anggota, yang secara keseluruhan itu menggambarkan sebuah unit yang anggotanya saling mengabadikan diri untuk tujuan bersama. Menurut Horton dan Huhn, dikutip dari Tisna Amidja, keluarga adalah kelompok dengan nenek moyang yang sama, lalu disatukan oleh darah atau perkawinan, dan bisa terdiri dari pasangan suami istri atau tanpa anak. F.J. Brown itu mengartikan keluarga dari sudut pandang sosiologis, yaitu sebagai orang tua dan anak-anak, atau bisa juga melibatkan semua pihak yang memiliki hubungan darah atau keturunan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, keluarga itu diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka, atau hanya ayah dan anak atau ibu dan anak. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Afriani Emanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan presentasi dari Saudari Nur Haryanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keluarga sebagai lingkungan pendidikan. Nah, apa sih keluarga sebagai lingkungan pendidikan? Nah, dari perspektif pedagogik, itu keluarga itu adalah persekutuan hidup yang dibangun atas dasar kasih sayang antara suami dan istri dengan tujuan itu saling menyempurnakan diri. Keluarga yang lengkap adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Menurut Soelhan Sadullah 2007, ciri-ciri keluarga antara lain itu adanya hubungan berpasangan antara pria dan wanita, dan perkawinan yang sah, serta pengakuan terhadap keturunan, kehidupan dan ekonomi yang bersama, dan juga kehidupan dalam berumah tangga. Keluarga juga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak. Jadi pendidikan dalam keluarga itu bersifat informal dan sangat penting, karena keberhasilan berpendidikan anak pada usia dini itu yang dikenal sebagai goal gay itu akan mempengaruhi keperkembangan pendidikan anak di masa depan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 itu menjelaskan pendidikan informal itu mencakup pendidikan yang terima di keluarga dan juga lingkungan. Nah, pemerintah juga menekankan pentingnya pendidikan keluarga dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1991. Selanjutnya yaitu keluarga sebagai lingkungan pendidikan. Lanjutan dari yang sudah saya presentasikan di awal tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu ada beberapa penjelasan di sini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi edukasi. Nah, fungsi edukasi itu keluarga berfungsi sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak yang mengarah pada pembentukan individu yang sehat, tangguh, mandiri, serta mampu bertanggung jawab. Jadi fungsi edukasi keluarga ini membantu anak untuk menjadi manusia yang matang, yang dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan pembantuan dan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi sosialisasi anak. Nah, keluarga berperan dalam pembimbing anak untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial yang lebih luas, sehingga anak itu dapat diterima oleh masyarakat dan memberi manfaat bagi orang lain. Keluarga itu menjadi tempat pertama bagi anak untuk mempelajari nilai-nilai sosial dan juga dalam menjalani proses sosialisasi. Jadi fungsi proteksi keluarga itu menyediakan rasa aman, nyaman, dan damai bagi anggotanya. Jadi fungsi itu mencakup perlindungan fisik, itu menghindari kelaparan, kedinginan, dan bahaya fisik lainnya, serta perlindungan mental dan moral untuk mencegah kecemasan, frustasi, dan perbuatan buruk. Jadi keluarga itu berperan sebagai tempat yang melindungi anggotanya dari berbagai masalah, mau politik dan masalah dan konflik. Selanjutnya yaitu fungsi proteksi. Nah, dari fungsi proteksi itu menjelaskan keluarga itu menyediakan rasa aman, nyaman, dan damai bagi anggotanya. Fungsi ini tuh mencakup perlindungan fisik,
yaitu menghindari kelaparan, kedinginan, dan bahaya fisik lainnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya itu fungsi afeksi, yaitu perasaan. Nah, fungsi afeksi itu keluarga berfokus pada penumbuhan rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga, ikatan batin yang kuat dan penuh kasih sayang yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Jadi keluarga itu menjadi tempat memberikan kehangatan dan dukungan emosional. Namun perlu dihindari sikap yang berlebihan atau kurang dalam memberikan perhatian agar tidak menumbuhkan ketergantungan dan kekeringan emosional. Selanjutnya itu fungsi religius. Dalam fungsi religius ini keluarga itu berfungsi sebagai tempat pembentukan insan yang beriman, bertakwa dan bermoral sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi orang tua itu berperan dalam menyampaikan, menyeleksi dan juga menafsirkan norma-norma agama serta mendidik anak dalam nilai-nilai agama yang menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi ini berfungsi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi fisik dan materi serta mengajarkan nilai efisiensi ekonomi dan rasionalitas dalam kehidupan. Jadi fungsi itu mencakup mencari nafkah dan perencanaan ekonomi keluarga dan pengolahan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Jadi pelaksanaan fungsi ekonomi itu memperkuat soliditas dan tanggung jawab antar anggota keluarga. Selanjutnya yaitu fungsi rekreasi. Nah, dalam keluarga itu penting untuk menciptakan suasana yang nyaman, ceria, dan menyenangkan. Fungsi ini tuh menjaga keseimbangan psikologis anggota keluarga dan mengurangi ketegangan serta memperkuat kerukunan dan soliditas antar anggota keluarga. Jadi melalui rekreasi ini keluarga dapat mempererat hubungan dan saling memahami dan memperhatikan kepentingan masing-masing. Jadi sehingga tercipta rasa sayang dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersamaan keluarga. Selanjutnya yaitu lingkungan keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak. Nah, yang berlangsung secara informal. Orang tua itu memiliki peran sebagai pendidiknya bentuk dasar kepribadian anak. Jadi meskipun orang tua tuh nggak selalu memiliki pengalaman atau keahlian dalam pendidikan formal, mereka tuh dapat bertanggung jawab atas pembentukan karakter anak. Jadi dasar kepribadian yang dibangun dalam keluarga akan mempengaruhi pengalaman dan perkembangan anak di masa depan. Melalui pendidikan keluarga, anak tuh nggak hanya diharapkan menjadi pribadi yang kuat dan mandiri, tapi juga menjadi anggota masyarakat yang baik. Untuk menjadi pribadi yang tangguh dalam masyarakat, itu seseorang harus terlebih dahulu melalui karakter yang mantap atau biasa parentingnya lebih keras. Jadi yang dibentuk melalui pendidikan dalam keluarga, keberhasilan anak dalam berinteraksi masyarakat sangat bergantung pada kepribadian yang kokoh yang dibangun sejak dini. Selanjutnya itu yang pertama saya akan menjelaskan tentang peran ibu. Nah, peran ibu itu adalah orang pertama yang berinteraksi dengan anak atau madrasah ula. Nah, perkenalkan anak pada dunia yang penuh kasih sayang, keamanan dan kedamaian. Jadi ibu berperan sebagai lambang kasih sayang dan memberikan rasa aman secara lahir dan batin. Jadi dalam pendidikan anak, peran ibu itu meliputi beberapa aspek. Yaitu yang pertama itu sumber dan pemberi kasih sayang. Yang kedua pengasuh dan pemeliharaan anak. Yang ketiga tempat mencurahkan isi hati. Yang keempat itu pengatur kehidupan rumah tangga. Yang kelima, pembimbing hubungan pribadi. Dan yang keenam adalah pendidik dalam aspek emosional. Selanjutnya yaitu peran ayah. Nah, peran ayah ini kan seringkali berfungsi sebagai pemimpin dalam keluarga dan lambang wibawa. Ia berperan dalam mengimbangi peran ibu dan menjelaskan nilai-nilai keluarga. Tindakan ayah dan ibu itu diharapkan saling melengkapi dalam mendidik anak. Peran ayah dalam pendidikan anak itu antara lain, di sini saya akan menjelaskan itu yang pertama sumber kekuasaan dan kekeluargaan. Yang kedua penghubung keluarga dengan masyarakat luar. Yang ketiga pemberi rasa aman bagi anggota keluarga. Yang keempat pelindung terhadap ancaman dari luar. Yang kelima pengambilan keputusan hakim dalam keluarga atau mengambil keputusan yaitu kepala keluarga yang lebih untuk mengambil
hal-hal dalam mengambil keputusan untuk kepentingan keluarga atau lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pendidik dalam aspek rasional. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan, dan dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah atau kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.